Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di podcast Transportasi. Podcast yang membahas tentang transportasi listrik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kalian akan ditemani dengan saya Sandro dan juga Dan saya George Steven Suparman. Yoi. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang transportasi umum listrik yang ada di Indonesia. Itu ada apa aja segitu. Nah, ngomongin transportasi nih. Transportasi di Indonesia tuh apa aja sih ya? Coba kita data dulu. Ada apa aja nih? Kalau Dari yang biasa dulu. Dari yang biasa dulu ya. Misalnya roda 4 nih. Roda 4 itu kan ada angkot, apalagi Wih, dari angkot ya. Taksi gitu kayak. Oh iya benar, taksi. Tapi jangan ngeremehin angkot sih ya. Itu paling banyak soalnya. Itu karena itu kan yang pertama. Bisa muat lebih banyak orang lagi kan. Angkot, taksi, apalagi bus, terus Transjakarta kalau di Jakarta. Apalagi? Bajai? Bajai roda 3, ya roda 3, bajai, bemo, beca. Tapi beca nggak punya listrik dong. Beca nggak ada ininya, nggak ada mesinnya, kaki mesinnya. Oh nggak juga, karena beca itu kan kalau di daerah Jawa itu ada beca motor. Siapa tahu motornya nanti pakai motor listrik ya kan? Oh bisa. Iya. Siap. Terus kalau misalnya yang lebih muat banyak ada kereta api. Ada ya udah kereta api aja sih sama bus. Iya sih. Ya pesawat bener. Siapa tahu kan pesawat nanti pakai listrik udah nggak pakai listrik lagi kan. Pesawat terus keren kapal tuh. Ya udah land sea and ground. Bukan land udah land sea air. Oh iya land sea and air benar. Nah jadi kita di podcast kali ini kita akan berbicara soal transportasi umum dan teknologi listrik begitu di Indonesia. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin sih di Indonesia yang gue baru tahu ya KRL sih ya KRL apa sih kereta rel listrik. Iya benar. Iya. Itu di wilayah Jabodetabek dan memang udah lama itu sih udah berapa tahun itu. Terus dia ngambil listriknya langsung dari kabel di atasnya lagi kan? Iya. Nggak pakai baterai. Benar. Itu teknologinya sebetulnya memang udah dari tahun 1970 80 mungkin. Iya, dan bahkan kereta rel listriknya aja di luar negeri udah umum ya. Banyak banget juga udah lama gitu. Memang salah satu transportasi umum yang dipakai negara di banyak negara gitu. KRL. Lalu kalau misalnya ngomongin kendaraan listrik yang ada di Indonesia itu apa lagi ya? Yang lo tahu? Ya sejauh ini yang yang udah mulai itu ada taksi listrik ya kan. Taksi listrik di mana ya seperti pada mobil umumnya juga dia kalau mau ngisi daya ya harus tetap juga ke SPKLU. SPKLU-nya kan bisa di tempat macam-macam juga udah mulai banyak. Walaupun memang kadang masih banyak kendala kayak SPKLU-nya masih mati lah. Atau gangguan kayak gitu-gitu ya kan. Cuman sudah mulai ke arah situ sih, beberapa penyedia jasa taksi itu udah mulai menyediakan armada mobil listriknya gitu ya. Gitu. Apalagi ya kalau dari kalau taksi listrik baru berapa tahun ini ya kayaknya. Iya, kalau nggak salah 2018 ya. Atau 2019 ya gitulah ya. Iya, 2018 masih baru 2019 banget itulah. Dan taksi listrik yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Jakarta ya yang baru ada Bluebird dan dari Grab kalau ini. Nah, kalau Grab sendiri ini kan dia mobil listriknya
kalau nggak salah dia baru ada 20 unit tuh di Indonesia ya kan. Oh iya. Dan Benar, betul, saat betul. ini masih beroperasinya itu baru Baru kalau di kalian bandar. pendengar mau cobain ya Grab taksi listrik itu, kalian bisa baru mencobanya di di bandara ya, di Iya, bandara, Bandara Soekarno-Hatta di Terminal International. 3. Iya. Iya. Di situ doang sih baru. Dia belum belum sampai ke umum gitu. Umum banget sih ya, masih khusus melayani daerah bandara itu ya. Iya. Kalau misalnya Grab. Kalau misalnya Bluebird sih udah sebetulnya udah lumayan banyak, tapi masih masih jarang lah. Masih jarang ditemuin gitu loh. Nah, terus taksi listrik ini kalau untuk Grab itu kan dia pakai mobil Hyundai itu kan kalau nggak salah, Hyundai Hyundai. Ioniq ya. Yoi, benar. Nah, kalau misalnya Bluebird dia pakai mobil apa tuh ya? Kalau kalau Bluebird dia pakainya kalau yang Bluebird itu perusahaan Cina gitu. Oh, mobilnya mobil listrik China ya. Iya. Iya, Kalau iya. apa namanya itu BYD. BYD ya. Oke. BYD, Oke, Build oke. Your Dream. Oh iya benar. Build your Bener gak sih? dream. Iya benar. Kepanjangannya kayaknya itu. Dan kalau misalnya Silverbird, kerennya Silverbird ini cuy. Dia pakainya Tesla. Oh, Silverbird bahkan pakai Tesla ya. Iya, Tesla Tuh. Model X. Wah, Tesla Model X lagi kan? Iya. Tesla Model X itu nyaman banget sih kalau Oh, iya. kalau duduk sebagai penumpang di belakangnya ya. Feel like a boss sih bener. Wih, emang lu udah coba aja? Oh, udah pernah coba di Oh. event-event gitu deh pokoknya. Enak Oh. pokoknya. Iya, iya, iya. Tuh buat teman-teman juga yang mau cobain ngerasain naik mobil Tesla, mungkin bisa cari Silverbird tuh. Bird. Silverbird listrik buat nyobain Yoi. Tesla. Cuman biaya sewanya itu sih. Ya, Emang gak ramah di kantong juga ya. Oh iya, bicarain soal taksi-taksi listrik ini memang apa? Tarifnya memang lebih mahal sih sekarang. iya, ya sepadan juga dengan harga mobil listriknya yang jauh lebih mahal juga kan. Mobil Iya, iya, listrik iya. itu kan harganya jauh lebih mahal dari mobil konvensional. Maksudnya konvensional tuh berpembakaran Mobil mesin biasa. pembakaran dalam gitu kan. Iya, yang biasa kita lihat di Iya. jalan. Nah, harganya itu kan bahkan bisa sampai 2 kali lipatnya. Kalau misalnya kita beli mobil mesin Iya. bensin mungkin kita bisa dapat 2 unit. Kalau mobil bermesin listrik baru dapat 1 unit aja gitu. Jadi ya harganya Memang masih ya ngikutin lah, masih ngikutin ngikutin. lah ya. Masih ngikutin ya. Iya. Memang belum massal begitu sih memang. Iya, Makanya harganya juga masih mahal. masih lebih mahal. Nah, lalu selain taksi listrik apa lagi ya yang udah ada? Kalau bus listrik ada nggak sih? Bus listrik itu kalau nggak salah Mas- denger Masih ini ya, masih rencana doang atau iya gimana baru itu ya? baru rencana. Pokoknya terakhir itu pernah ada Transjakarta listrik itu sebenarnya udah ada kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu udah pernah lihat ada dicoba sama Gubernur Anies Baswedan. Iya, Cuman kayaknya masih belum digunakan untuk transportasi massal deh. Baru Iya, iya, iya. direncanakan gitu. Cuman arah ke Transjakarta listrik tuh ada kayak gitu. Ya sih, gue denger kalau gue lihat di berbagai macam sumber gitu ya. Di tahun 2021 ini sih katanya Jakarta udah mau pakai Transjakarta listriknya itu loh, bus listrik. Oh gitu. Ya, Iya. mungkin baru akan dimulai tahun ini ya. Keren banget sih. Tahun ini katanya mau mau operasiin kira-kira 100-an begitu loh. 100 bus listrik 100 tuh. unit, iya. Dan itu Wow. tapi rutenya masih belum ditentuin sih, tapi. Oke. Menarik sih, harus dicoba tuh kalau misalnya udah keluar Transjakarta listrik tuh. Iya. Bus listrik ya. Biar tahu bedanya apa sih. Kalau di mobil biasa kan ya sama lah kurang lebih. Mm-mm. Kalau Ini di kan- bus listrik itu seperti apa ya? Karena kan Iya. seperti yang kita tahu bus itu kan kendaraannya besar. Terus Iya, itu dia dia. mesinnya diesel. Diesel itu kan jadi dia butuh torsi yang besar. Besar. Sedangkan mobil listrik itu memang sesuai kriteria mobil-mobil besar, membutuhkan torsi yang besar. Torsinya langsung Bahkan ya. mobil listrik torsinya besar di awal ya kan.
Langsung Iya. langsung gede dia. Iya, sejak awal Jadi udah besar. memang mungkin cocok sih ya kalau misalnya bus listrik ya. Iya, sangat cocok banget sih sebenarnya Mm-mm. buat kendaraan besar kayak gitu. Nah, tadi kan udah taksi listrik sama bus listrik yang kita Iya. ngomongin. Terus kalau di Jakarta, semuanya sih di Jakarta semua sih kayaknya kebanyakan yang listrik ini masih di Jakarta sih Iya, khususnya. benar. Yang baru-baru beberapa tahun ini ya MRT ya yang paling itu ya. Iya, MRT MRT itu kan Jakarta. moda raya terpadu ya. Iya. Ya itu juga salah satu fasilitas transportasi umum listrik baru di Indonesia ya. Dan itu sekarang lagi fase 2 kan MRT. Fase 2 pembangunan jalurnya ya. Pembangunan jalurnya. Jadi nanti bisa ke Ancol. Wah, itu tuh buat Sekarang jalan-jalan kan ke Ancol ya, naik eh, MRT. sekarang kan masih dari mana sih? Sudirman ke ini ya, Sudirman ke enggak Sudirman sih, HI ke Bundaran HI Bundaran HI ke Setiabudi di Fatmawati bawah. ya. Iya di bawah Jakarta mana? Selatan. Jakarta Selatan udah itu ya. Selatan. Iya. Nah, ngomongin kendaraan umum ini kan tentu ya karena kalau dia kedepannya menggunakan listrik tentu kan butuh apa ya, dia butuh diisi ulang dayanya tuh. Kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapin nih sama mungkin pemerintah kita ya untuk mulai membiasakan diri dengan listrik nih. Apa kira-kira yang harus dipersiapkan ya? Ya yang pasti ya tempat pengecasan itu udah pasti Ya, kan. Ya jadi transportasi umum listrik itu terutama ya yang taksi sama bus itu kalau mau ngecas gampang gitu loh. iya. Bener kan? Terus misalnya kalau misalnya perawatan kan kendaraan listrik kayaknya karena dia nggak ada mesin yang bergerak gitu kan. Perawatannya juga kayaknya lebih gampang sih kalau menurut gue ya. Iya, perawatannya lebih simpel lah ya. Iya. Jadi fasilitasnya mungkin untuk perawatan bisa lebih sederhana gitu. Terus ngomongin pengisian dayanya nih, seperti yang kita tahu kan saat ini, sejauh ini teknologinya pengisian mobil listrik itu cenderung membutuhkan waktu yang agak lama nih. Sedangkan transportasi Iya umum tuh. itu dituntut untuk melayani dengan cepat. Nah, kira-kira Betul. akan seperti apa nih ya nantinya? Apakah nanti teknologinya akan lebih maju kah dengan pengecasannya yang lebih kencang gitu? Hmm. Ya kalau gue pikir sih ini sih ya dibanyakin ininya gitu loh. Dibanyakin armadanya ya. Iya, itu Iya. memang salah satu yang paling efektif sih kalau gue bilang. Jadi misalnya yang satunya habis, yang satunya bisa gantiin. Jadi ada shiftnya gitu kan. Atau sejauh ini ya berarti memang kita masih belum secara full bisa meniadakan kendaraan-kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil sembari menunggu teknologinya nanti ada untuk Oh mengecas ya, yang lebih instan kali gitu ya. betul. Terus ngomongin mobil listrik nih, mobil listrik sendiri aja bahkan ada yang pengecasannya 30 menit udah 80% loh. Jangan-jangan nanti bus Transjakarta listrik bisa juga kayak gitu jangan-jangan. Iya dah. Itu Iya. bocor nggak cuy baterai? Enggak dong. Emang ya itu teknologi ya. Iya, teknologinya emang seperti itu. Jadi 30 Iya, menit iya. itu udah 80%, tapi kalau misalnya mau 100%, dia pengecasannya butuh waktu sekitar 6 jam kalau nggak salah. Gitu. Ya memang teknologinya sih sekarang memang masih baru ya. Iya. Jadi memang harus menunggu ya kira-kira berapa tahun lagi. Jadi teknologinya bisa ngimbangin Iya. untuk kendaraan listrik ini bisa dipakai untuk umum gitu loh. Bahkan saat ini produsen-produsen mobil masih berlomba-lomba nih ya untuk menemukan formula apa sih yang pas untuk mengefisienkan penggunaan mobil listrik sendiri gitu kan. Ya, Iya, apa termasuk iya. lagi juga transportasi umum ini. Itu. Nah, kalau misalnya nanti kedepannya transportasi umum itu menggunakan bahan bakar listrik, bukan bahan bakar listrik sih ya, daya listrik gitu, kira-kira harga tarifnya
tarifnya akan lebih murah kah atau bahkan lebih mahal nih kira-kira? Ya kalau bisa dilihat ya kayak misalnya ke KRL, Iya. kereta rel listrik itu kan bisa dibilang sekarang terjangkau banget ya, mulai dari 3.500 ya. Iya, jauh banget kalau 3.500. dibandingin sama bensin ya. Jadi 3.500 sampai berapa gitu bisa kemana-mana. Dan juga kalau misalnya dibandingin misalnya mobil ya, mobil konvensional sama mobil listrik gitu, Eh, kan dia kan pengisian daya listriknya itu kalau dihitung-hitung sih lebih murah ya Iya, daripada benar. daripada beli bensin kan per liter itu 7.000 8.000-an ya. Iya, Kalau 7.500. misal itu bisa berapa kilo pakai listrik, cuman 1 kWh bisa berapa kilo gitu. Iya. Mungkin kedepannya sih memang tarifnya bakal lebih murah sih kayaknya ya. Iya, harusnya sih lebih murah ya. Iya. Oke para pendengar podcast transportasi, itu dia perbincangan saya dengan Bro Steven tentang transportasi listrik umum yang ada di Indonesia. Jadi memang perkembangannya, kita menunggu perkembangan apa transportasi umum ini beberapa tahun lagi, mungkin 10-20 tahun lagi baru mungkin banyak yang bisa ditemuin di jalan-jalan atau di Kita berharap kota. yang terbaik lah untuk transportasi di Indonesia ini semakin maju. Iya, supaya apa, sesuai program pemerintah katanya membirukan langit Jakarta. Nah, itu dia. Ya, itu dia podcast transportasi tentang transportasi umum listrik yang Indonesia. Saya Sandro dan juga ada Bro. George Steven Suparman. Kalau misalnya kalian mau nontonin podcast yang ini di YouTube itu ada, cek aja transportasi podcast, dan juga jangan lupa cek Instagram kita di transportas_e. Oke, Jangan itu lupa aja. di follow dan di subscribe. Oke, itu aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast transportasi berikutnya. Dadah.